Shalom saudara-saudara sekalian, selamat pagi dan kita bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera, Jumat 27 Januari 2023. Tema hari ini adalah teguran yang sejati. Nats terambil dari 1 Timotius 5 ayat 17-24. Saya akan bacakan untuk kita semua dari ayat 20 dan 21 saja. Ayat 20. Mereka yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu. Camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka, dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengar renungan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Yesus, terima kasih karena Engkau turun menunjukkan kasih yang sebenarnya. Kami percaya dalam nama-Mu sajalah kami mampu untuk mengasihi, bukan kuat dan gagah kami. Roh Kudus, tolong pimpin kami dalam mendengar Samas pagi hari ini. Amin. Pernahkah kita merasa lega saat ditegur atau saat dinyatakan kesalahan kita? Kira-kira bagaimana rasanya? Malu, marah, atau malah senang? Saat remaja, saya pernah dinyatakan di depan keluarga besar saya bahwa saya adalah orang yang memendam perasaan dan bisa dibilang tertekan. Nah, waktu itu saya sangat malu dan rasanya ingin segera menghilang dari tempat itu. Sepupu-sepupu saya yang lain mendapat review yang bagus tentang kondisi mereka, sedangkan saya, rasanya malu sekali. Bahkan saya marah pada orang yang saya pikir sok tahu tadi. Dan memori sakit hati dan marah itu ternyata berangsur-angsur hilang. Dan pada akhirnya menghilang, tapi setelah beberapa tahun kemudian. Nah, saat saya sudah jadi bapak-bapak, saya juga pernah ditegur karena telat 15 menit dalam sebuah acara meeting. Dan yang menegur pun usianya jauh di bawah saya. Respon saya, malu juga. Mau marah, tapi ya saya salah. Untung gak jadi marah. Kalau benar saya waktu itu jadi marah, ya pasti lebih malu lagi lah. Tapi ternyata rasa malu itu hanya sesaat, gak sampai 5 menit. Setelah itu, anehnya saya malah menjadi lega. Karena saya menyadari bahwa saya memang yang paling berbeda. Saya telat sendirian dan yang lain tepat waktu. Keesokan harinya, dan bisa dibilang sampai hari ini, peristiwa itu tidak akan pernah saya lupakan. Kenapa? Karena itu ternyata menjadi perubahan yang sangat baik buat saya. Ditegur di depan orang banyak karena kesalahan, ternyata membawa perubahan yang signifikan bagi saya. Paling tidak dalam hal menghargai waktu dan komitmen. Nah, persamaan dari dua teguran di atas adalah kita sama-sama ditegur di depan orang banyak. Perbedaan dari dua teguran di atas adalah teguran pertama bukan karena kesalahan saya, sedangkan teguran kedua adalah kesalahan saya. Efeknya apa? Yang pertama justru membawa kenangan buruk dalam waktu yang lama. Saya merasa dihakimi. Yang kedua, ternyata malah membawa perubahan yang baik bagi saya. Saya justru merasa dikasihi. Paulus mengutus Timotius yang masih muda untuk mengkonfrontasi para senior-seniornya yang mengajarkan ajaran yang membingungkan jemaat di Efesus. Dan Paulus menyarankan agar Timotius tidak hanya menegur, tapi juga menasihatkan Timotius untuk mengajar ajaran yang benar dan memulihkan keadaan jemaat Efesus kembali ke asalnya. Nah, dalam pasal 5 ayat 20, Paulus menasihatkan Timotius untuk menegur mereka di depan semua orang, agar menjadi contoh bagi orang banyak. Dan di ayat 21, Paulus ingin agar Timotius tidak memihak siapapun. Dalam hal ini artinya Paulus ingin agar Timotius fokus pada kebenaran yang sejati pada Kristus, dan bukan pada sesuatu yang bersifat subjektif, suka atau tidak suka, tua ataupun muda, sungkan atau tidak sungkan. Nah, kalau kita bayangkan, apakah mudah bagi seseorang yang berada dalam posisi Timotius? Dalam usianya yang masih muda, namun harus berhadapan
dan mengkonfrontasi orang-orang yang berpengaruh saat itu di Efesus. Namun Paulus jelas di awal ayat 21, dia mendasarkan nasihat ini pada Allah dan Kristus yang adalah sumber kasih. Jadi teguran yang dilakukan Timotius harusnya adalah teguran yang sejati, yaitu teguran yang penuh kasih yang hendak menyatakan kebenaran. Sama seperti teguran yang saya terima saat saya ada di usia bapak-bapak tadi. Teguran yang justru membuat saya bisa merasakan perubahan yang Kristus inginkan dalam hidup saya. Dan tentu saja itu berdampak pada di lingkungan saya di mana saya hidup mencerminkan Kristus. Dalam hidup, kita bisa berada dalam posisi yang tertegur maupun kita yang menegur. Namun satu hal yang saya tahu pasti dari pesan Paulus kepada Timotius, bahwa semua ini didasarkan hanya pada satu nama, yaitu Yesus. Dan tentu saja ajarannya. Ajaran yang penuh kasih yang sudah tertulis dalam surat cintanya untuk kita dalam Alkitab. Mari, seperti Paulus dan Timotius, kita bertekun pada ajaran yang benar, sehingga kita bisa menegur dan tertegur dalam kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, Engkau adalah dasar ajaran yang benar. Hanya lewat Engkaulah kami bisa mengenal hati Bapa dan bisa mengasihi Allah dan sesama manusia. Roh Kudus, pimpin kami hari ini. Pilihan apapun yang kami ambil adalah hati Bapa buat kami dan lingkungan kami. Amin.